Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Dwi Saskia dengan teman-teman saya dari kelompok pendidikan Pancasila akan melakukan presentasi tentang memberikan contoh yang baik dalam mengatasi intoleransi di tengah masyarakat yang majemuk. Kelompok kami terdiri dari Ambar Wahyu Martasari, Aulia Faradina, Agung Bagus Syahya, Dwi Saskia yaitu saya sendiri, Julia Zahra, Meike, Putri Silvani, Reni Jessica Marfaung, Nufi Rosawati. Latar belakang. Seperti yang teman-teman bisa lihat di atas ini, penggunaan identitas agama untuk kepentingan politik sebenarnya tidak terkait langsung dengan agamanya. Konflik atas nama agama terjadi di beberapa wilayah Indonesia tertentu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan agama. Hal ini terjadi karena ada partai politik tertentu yang secara sadar menggunakan isu ini untuk melakukan tujuan politik dan sumber untuk mencari popularitas dan pemilih. Penggunaan radikalisme untuk keuntungan pribadi sangat berbahaya tentunya, terutama jika digunakan untuk tujuan politik. Namun masih banyak aktor intelektual dan politik yang menggunakan agama untuk mendapatkan dukungan. Tidak aneh bukan? Lalu ada dua hal yang mendorong aktor politik untuk menggunakan agama di kepentingannya pemilu atau pemilihan umum. Yang pertama yaitu landasan ideologinya lemah. Sebagian besar partai politik di Indonesia memiliki landasan ideologi yang lemah. Kekuatan politik pemilu jarang memiliki basis ideologi yang kuat sehingga partai politik tidak memiliki dasar ideologi yang benar-benar jelas. Beberapa partai politik memiliki ideologi dasar yang jelas, tetapi belum tentu partai-partai lain hanya dapat dibedakan berdasarkan dasar sosialnya, bukan ideologinya. Yang kedua yaitu basis program yang lemah bagi partai politik. Hal ini agar masyarakat tidak bisa membedakan program mana yang dijalankan oleh masing-masing pihak. Dalam situasi ini mereka memanfaatkan potensi politik identitas di masyarakat untuk siapa mereka dan siapa orang lain. Menjadikan agama sebagai yang paling mudah untuk digunakan menarik minat masyarakat tentunya. Lalu sebenarnya masyarakat tidak tahu perbedaan antara partai A dan partai B, tapi bagaimana jika partai A terpilih? Bahkan sebaliknya, akhirnya agama adalah kekuatan mendapatkan dukungan pemilih dalam dunia politik tentunya ya, seperti yang terjadi di negara kita ini. Penggunaan identitas agama untuk kepentingan politik sebenarnya tidak terkait langsung dengan agamanya. Konflik atas nama agama yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia tidak ada penemuan dengan agama. Penyebab konflik antara umat seringkali secara ekonomi disebabkan oleh kepentingan industri atau persaingan. Hal ini terjadi karena ada partai politik tertentu yang sengaja menyalahgunakan isu untuk memajukan tujuan politiknya. Dan calon korbannya adalah minoritas dari mayoritas. Penggunaan agama untuk tujuan politik, ideologi politik, dan meningkatkan popularitas dan pemilih, karena jika agama diartikan sebagai suatu yang sakral di tingkat masyarakat, sangat berbahaya dan bisa membuat seseorang berani mempermasalahkan agama. Hasil muncul masalah intoleransi antar umat beragama mulai dari ajaran kebencian sampai terjadinya keterburuan antar agama. Maksud dan tujuan yaitu ingin membahas dan menjelaskan lebih lanjut tentang intoleransi yang terjadi di masyarakat, memberikan contoh yang baik dalam mengatasi intoleransi tersebut karena masih banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak bisa toleransi terhadap sesama, apalagi jika hal tersebut menyangkut isu agama dan politik. Permasalahannya, dalam beberapa tahun terakhir ini, peristiwa intoleransi semakin meningkat, yang mana sebagian kelompok menggunakan isu-isu keagamaan sebagai alat untuk memenangkan kontestasi politik atau lebih dikenal dengan politik identitas yang selalu mengangkat masalah sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Menjelang pemilu terdapat polarisasi dukungan yang menggunakan identitas sebagai alat.
Hal tersebut dapat terjadi di mayoritas kelompok masyarakat dan agama apapun. Potensi konflik sosial menjelang pemilu tahun 2024 saat ini sudah terasa suhu politiknya semakin memanas. Identitas agama kerap kali menjadi pertimbangan seorang untuk menentukan pilihan pada saat pelaksanaan pemilu, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pasalnya, politik identitas memberikan manuver yang cukup leluasa dalam tata kehidupan sosial dan merupakan sebuah konsep yang licin dan memiliki kecenderungan dapat dua sisi, yaitu negatif dan positif. Dari permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya, di sini saya akan menjawab. 1. Intoleransi sebagai negara yang majemuk. Indonesia berada di tengah-tengah penduduk dari masing-masing negara dengan makna yang lebih dalam daripada perbedaan sebagai hasil pengambilan keputusan individu, daripada perbedaan yang diambil secara historis dan mengakar secara historis budaya terhadap perbedaan keyakinan. Dalam konteks kehidupan sosial, perbedaan warisan secara historis telah menciptakan pengelompokan utama atau minoritas. Pengelompokan ini harus dimaknai sebagai kekayaan yang dibawa oleh perbedaan keyakinan yang menjadi sarana pemersatu kehidupan berbangsa. Namun, masih banyak dari masyarakat Indonesia memiliki sifat intoleransi. Nah, jika belum paham apa itu intoleransi, intoleransi adalah paham atau pandangan yang menghargai semua nilai toleransi, yaitu perasaan empati terhadap orang lain atau kelompok, golongan, atau kelompok lain yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Intoleransi adalah salah satu hal yang ditentang Pancasila. Intoleransi dapat terwujud tidak hanya dalam bentuk pandangan dan pikiran, tetapi juga dalam bentuk tindakan. Tindak toleransi bersifat merusak dan mengganggu perdamaian, persatuan, dan kesatuan sebagai sesama bangsa. Oleh karena itu, intoleransi tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia. Salah satu cara untuk mencegah penyebaran intoleransi adalah dengan menumbuhkan toleransi di masyarakat. Salah satunya adalah dengan menghargai segala perbedaan yang ada, memperlakukannya sebagai ajang untuk bersatu bersama sebagai anak bangsa. Mengapa intoleransi bisa terjadi? Intoleransi diyakini sebagai hasil dari ketidaktahuan akan pluralisme sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Orang yang biasanya muncul dalam waktu singkat dan pemikiran non-relektif rentan terhadap penyakit intoleran. Kelompok intoleran adalah orang-orang yang tidak menghargai atau menghormati sesuatu yang berbeda dari kita dan keyakinan dari kita. Untuk membangun kehidupan berbangsa yang sehat, perlu melihat fakta masyarakat Indonesia secara geografis yang beragam dari Aceh hingga Papua. Karena perbedaan, mereka adalah tempat untuk belajar satu sama lain. Melalui perbedaan berbeda kita dapat menghargai dan belajar dari orang yang berbeda. Kelompok yang tim dengan kita harus dewasa, saling menghormati, dan berterima kasih. Namun masih banyak orang yang terpengaruh oleh orang lain, terutama jika menyangkut hal-hal sensitif seperti agama. Orang mudah tersulut emosi jika ada orang lain yang peduli tentang agamanya. Munculnya intoleransi disebabkan oleh 4 faktor, yaitu yang pertama pandangan agama, populisme agama, politisi yang memanfaatkan agama, dan yang terakhir pendirian rumah ibadah yang dilarang atas dasar agama. Yang kedua, politik identitas. Apa itu politik identitas? Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Keragaman ini memberi setiap elemen karakteristik uniknya sendiri dan menciptakan identitasnya sendiri, tak terkecuali di bidang politik. Dalam dunia politik ada yang namanya politik identitas. Sesuai dengan namanya, politik identitas adalah politik yang berkaitan dengan kepentingan identitas kelompok itu sendiri. Politik identitas dapat diartikan sebagai suatu cara pengambilan kebijakan yang mengutamakan kepentingan kelompok berdasarkan kesamaan identitas seperti agama, gender, dan budaya. Istilah politik identitas ramai diperbincangkan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mengangkat wilayah suku dan agama. Ketiga, sikap intoleransi. Keberagaman adalah suatu keadaan masyarakat di mana terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang seperti suku,
negara, ras, kepercayaan, dan antar golongan. Dalam rangka menjaga NKRI, perlu diimbangi dengan kemajemukan Indonesia dengan sikap toleran warganya. Sikap toleransi ini menghargai perbedaan pandangan agama, ras, dan budaya yang dimiliki kelompok atau individu. Kurangnya pemahaman tentang keragaman masyarakat Indonesia menyebabkan intoleransi. Toleransi dapat diartikan sebagai sikap tidak toleran atau intoleran. Dampak negatif intoleransi seperti dilansir situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dampak negatif dari kurangnya pemahaman tentang keberagaman adalah: yang pertama, adanya perpecahan bangsa yang muncul dalam kehidupan sosial akibat konflik sosial. Ini bisa karena ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, atau budaya. Kedua, kita melihat masyarakat dan budaya kita lebih baik dan mengarah pada sikap meremehkan budaya lain. Sikap ini mendorong terjadinya konflik antar kelompok. 3. Terjadinya konflik ras, etnis, atau agama. Keempat, negara dan negara bagian menurun karena pemerintah kesulitan merumuskan strategi. Yang kelima, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Keenam, terhambatnya upaya pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Contoh yang baik dalam mengatasi intoleransi, yaitu yang pertama, bertindak sewajarnya dan menghormati orang lain tanpa memandang usia, agama, ras, ataupun budaya. Yang kedua, jangan memfitnah orang lain. Yang ketiga, dengarkan orang lain tanpa menyela pembicaraannya. Yang keempat, berbicara dengan sopan dan santun. Yang kelima, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Yang keenam, jangan memaksakan kehendak Anda pada orang lain. Yang ketujuh, menerima orang lain secara fisik, agama, ataupun rasnya yang berbeda. Yang kedelapan, menghormati dirimu sendiri. 9. Hormati privasi orang lain. Yang ke-10, menghormati hak antara orang lain. Yang ke-11, tidak melakukan diskriminasi terhadap orang berdasarkan suku, agama, ras, atau jenis kelaminnya. Yang terakhir, tidak melanggar atau membatasi agama, keyakinan politik, atau kebebasan memilih kelompok orang lain. Yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai negara yang majemuk, Indonesia berada di tengah-tengah penduduk dari masing-masing negara. Keadaan masyarakat di mana terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang seperti suku, negara, ras, kepercayaan, dan antar golongan. Namun masih banyak dari masyarakat yang memiliki sikap intoleran terhadap sesama. Banyak masyarakat yang mudah dihasut dan tersulut emosinya, dikarenakan perbedaan pendapat dan kepercayaan. Di Indonesia sendiri masih sensitif tentang isu agama. Hal tersebut sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya menginginkan keuntungan sendiri. Contohnya masalah politik. Karena ingin terpilih dan mengalahkan lawannya, mereka memanfaatkan hal tersebut untuk memecah belah bangsa. Masyarakat yang terhasut mulai membuat kubu masing-masing dan mulai beradu pendapat siapa yang lebih benar dan dapat dipercaya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.